Bab 1166. Ye Jitian, Anda memaksa saya untuk menggunakan kartu truf saya. Nah, dewa ini akan membunuhmu inci demi inci. Kalau tidak, itu tidak cukup untuk menyelesaikan kebencian Jenderal tak bertuhan. Dalam sekejap, Jenderal Dewa Phoenix Putih meremas bola cahaya di tangannya, dan kidan darah yang sangat tirani mengalir ke tubuhnya, langsung menyembuhkan luka internalnya, dan mengubah seluruh tubuhnya menjadi emas merah, memungkinkannya untuk berdiri sebentar. Tahap hegemoni tingkat 4 tulang seluruh tubuh adalah emas merah. Kamu membunuh surga. Kamu harus mati. Itu terbang keluar, seperti burung phoenix yang terlahir kembali dari abu, meletus dengan hampir 6 juta kilogram ki dan darah, menyebabkan dunia bergetar, semua jenis lampu guntur terkulai, dan kekuatannya yang perkasa membuat monster yang tak terhitung jumlahnya gemetar. Itu membanting cakar, meledak dengan kecemerlangan yang mempesona, seperti kembang api yang mekar, indah dan mempesona, dengan nafas kematian, berubah menjadi pedang ilahi, menembus lapisan kekosongan, dan menginginkan kejutan bunuh Chen Ye. Pengadilan kematian. Tinju Vajra 10.000 Buddha. Chen Ye mendengus, dan sekelompok cahaya Buddha yang sangat terang menyinari langit dan bumi, dan kemudian meledak. Seperti Buddha suci di bawah langit malam, teks-teks Buddhis yang tak ada habisnya terbang keluar, berlama-lama di atas tinjunya, seolah-olah ada raksasa manifestasi Buddha. Pada saat yang sama, dia mengerahkan ilmu pedang yang tak terpadamkan dan menggandakan kekuatan tempurnya. Kekuatan kekerasan meledak. Jauh lebih dari kekuatan Phoenix Putih. Bum bum bum. Buddha raksasa menghancurkan pedang ilahi inci demi inci, dan tinju kekerasan ditumpuk berlapis-lapis. Ledakan. Ditemani oleh suara retak lainnya, tinju itu menghantam langsung ke dada Phoenix Putih, benar-benar memotong pecahnya darah dari klan roh darah, dan bahkan menghancurkan tubuh emas Phoenix Putih. Ledakan. Cakar kiri merah emas dari Phoenix Putih meledak, tidak ada darah yang tumpah, tetapi serpihan emas yang tak terhitung jumlahnya tersebar seperti tirai hujan. Ledakan. Cakar kanan meledak, berubah menjadi kristal emas dan jatuh. Ledakan. Kaki kanan meledak. Ledakan. Kaki kiri meledak. Sekarang, anggota badan Phoenix Putih telah benar-benar hancur. Chen Ye langsung melumpuhkan Phoenix Putih, meraih kepala Phoenix dengan paksa, dan mendarat di tanah, seperti iblis, merobek kepala Phoenix Putih secara tiba-tiba, mengekstrak darah Phoenix, dan menyimpannya di wadah khusus. Kali ini aku tidak hanya memiliki tubuh penyempurnaan darah Phoenix, aku juga memiliki daging Phoenix untuk dimakan. Xiao Huang tersenyum, melambaikan cakarnya, dan pupil merah dan birunya bersinar dengan cahaya misterius, dan kemudian dia menembakkan kekuatan kuno yang secara langsung memusnahkan tubuh hegemoni emas di Bai Feng Huang, menjatuhkannya kembali dari periode hegemoni ke periode tulang. Konsolidasi. Dagingnya tidak lagi emas, Anda bisa memakannya. Chen Ye mengekstrak darah asli Phoenix, melemparkan mayat Phoenix Putih ke tanah, mengangkat kepala Phoenix, memandang Raja Iblis dari 100 perang dengan penuh arti, dan berkata, "Sekarang, bagaimana? Apakah Anda masih ingin membunuh saya?" Dia diam-diam mengambil beberapa pil obat untuk memulihkan luka-lukanya, dan dia baru saja pecah 2 kali, membunuh 2 Jenderal Divine dari 100 Battles Royal Court, dan konsumsinya tidak sedikit. Dia memandang Jenderal Suci Phoenix Putih, dan berpikir dalam hati, perlombaan roh darah ini benar-benar meresap. Tidak hanya mengendalikan Raja Iblis atas dan 4 Raja Iblis utama di tanah pemurnian tubuh. Bahkan lebih terkendali, monster dan tanaman monster yang berpotensi menjadi Raja Monster. Dengan metode manajemen ini, saya tidak takut bahwa Kaisar Iblis dan Raja Iblis tidak akan mematuhi perintah. Begitu mereka tidak mematuhi perintah, mereka akan langsung dimusnahkan, sehingga monster yang telah diatur sebelumnya dapat terus dikendalikan. Tidak sederhana. Hanya Jenderal Ilahi Phoenix Putih ini. Meskipun harta klan roh darah tidak memiliki senjata peri kelas 1, waktu darah dan darah ini akan cukup untuk membuat Bai Feng Huang memasuki peringkat keempat dan kelima dari periode hegemoni dengan cara ini, bahkan jika kekuatan pertempuran tidak berlipat ganda, itu akan jauh. Jauh lebih dari 9 surga Kaisar Kunlun Su. Berdasarkan pemahaman Chen Ye tentang Han Yun, tubuh fisik Han Yun paling banyak menempati peringkat pertama periode hegemonik. Tubuh virtual Kunlun adalah yang terkuat kecuali dirinya sendiri, seharusnya Han Yun dan leluhur keluarga Huang. Meskipun tidak ada banyak tempat untuk penyempurnaan tubuh, kekuatan tempur tingkat atas benar-benar tidak lebih buruk daripada Han Yun dan sekte lain serta leluhur keluarga. Kamu membunuh surga. Kekuatan bertarungmu sangat kuat. Raja ini harus mengakui bahwa kamu adalah seorang jenius yang baik. Raja Iblis dari 100 perang tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Aku ingat bulan lalu, leluhur keluarga Huang sedang mencari seseorang yang membantai sebagian besar anak muda. Jenius dari keluarga Huang. Disebut Ye Xitian. Dia tidak pernah menemukan orang ini, dia pikir dia berlari ke tempat latihan tubuh.
Jadi saya secara khusus mengirim pesan kepada raja ini dan meminta raja ini untuk lebih memperhatikan. Tidak perlu disebutkan bahwa raja ini ingin datang ke generasi yang lebih muda, tetapi melihat apa yang telah Anda lakukan hari ini persis sama dengan apa yang dilakukan leluhur. Dari keluarga Huang yang dijelaskan. Kamu adalah orang yang membunuh darah di alam rahasia roh darah. Senior dari ras roh. Kamu membunuh surga. Kebetulan namanya sama, atau dengan kata lain, aslinya orang. Pada saat ini, mata Raja Iblis dari 100 pertempuran sangat tajam, seolah-olah dia dapat melihat Chen Ye secara langsung. Tubuh emas adalah urutan ketiga, meskipun kerajaan itu berada di alam Daoyuan, ia memiliki kekuatan tempur sebesar kerajaan Kaisar, dan memiliki senjata peri kelas 1. 30% dari kekuatan pedang pembunuh surga, dan 10% dari penyembuhannya. Senjata perimu seharusnya berasal dari si idiot takdir. Saat itu, leluhur keluarga Huang memberi saya perintah bahwa Ye Jitian yang saya cari adalah lapisan pertama dari alam Daoyuan, tahap tulang padat. Sepertinya lebih dari 100 jenius Daoyuan dan Raja Void dari keluarga Huang telah terbunuh. Bahkan anggaplah Huang Santian dan Huang Wugun yang luar biasa dari keluarga Huang mereka sebagai milik mereka sendiri. Tiba-tiba berdiri, menatap Chen Ye, berkata dengan kasar, dan bertanya, namun, kekuatan macam apa yang bisa membuatmu meningkat begitu banyak dalam 1 atau 2 bulan, dan kekuatan tempurmu hampir meningkat 10 kali lipat. Banyak. Tapi terkadang, aku benar-benar merasa bahwa kekuatan tempurmu berfluktuasi naik turun, ada yang salah. Nenek moyang keluarga Huang mengatakan bahwa Anda membunuh klan roh darah di lapisan ke-7 dari kerajaan Kaisar antara kerajaan virtual dan kerajaan Daoyuan, tetapi menurut sisa-sisa alam rahasia roh darah, Anda mengalahkan Huang Santian dan Huang Wu. Saat pistol digunakan, hanya kekuatan tempur Kaisar yang mulia yang 1 tingkat. Jadi, kurasa, orang di belakangmu seharusnya memiliki latar belakang yang bagus. Dukungan kuat macam apa dari Outland yang kamu miliki? Mungkin, kita bisa bicara. Raja Iblis dari 100 perang mengabaikan iblis, mengambil cangkir tulang sendiri, menuangkan anggur darah manusia yang halus, dan akan meminumnya ketika dia berhenti tiba-tiba, menunjukkan senyuman, dan mengeluarkan cangkir tulang lagi. Darah dan anggur yang sama, berikan kepada dewa di sampingnya, dan katakan, berikan pada Tuan Ye. Tuan, ini. Tuanku, dia membunuh Jenderal Roh. Tuanku, tolong balaskan dendam keluarga Phoenix Putih kita. Banyak dewa membuat permintaan. Sebagian besar jenderal ilahi ini berada di lapisan pertama dan kedua Kaisar Zun, dan mereka sangat bingung dengan arti Raja Iblis dari 100 perang. Menurut apa yang dikatakan Raja, leluhur keluarga Huang mengirim perintah untuk membunuh Ye Jitian. Raja harus mengambil tindakan dan membunuh Ye Jitian. Terlebih lagi, Ye Jitian membunuh orang-orang klan roh darah, membangkitkan semua monster di Istana Guangming dan Istana Raja Baizan, dan harus membunuh Ye Jitian dan mendedikasikannya kepada para senior klan roh darah dengan imbalan jasa. Siapa yang berani mengatakan apapun? Raja ini akan membunuhnya. Raja Iblis dari 100 perang mendengus dingin, dan darahnya meledak, menyebabkan banyak dewa memuntahkan darah dan mundur. Bab 1167 ini. Raja, hei! Banyak dewa menundukkan kepala mereka dan tidak berani berbicara lagi. Dewa dengan hormat akan mengambil cangkir tulang, terbang, menyerahkannya kepada Chen Ye, dan berkata, Tuan Istana Ye, tolong. Ledakan. Chen Ye menghancurkan Jenderal Dewa dengan 1 pukulan, dan seluruh tubuhnya terbakar dengan darah. Anggur ini diseduh dengan darah ras manusia. Cangkir tulang ini terbuat dari tengkorak leluhur Kaisar ras manusia, sebagai manusia. Bagaimana bisa Chen Ye meminumnya? Ada Raja Iblis takdir sebelumnya, saya pikir itu sudah berakhir. Tapi sekarang aku tidak menyangka bahwa hal yang sama juga terjadi pada Raja Iblis dari 100 perang. Ini adalah provokasi. Sangat provokatif. Hati Chen Ye terbakar amarah. Jika kamu tidak minum darah manusia, tidak apa-apa. Namun, Raja ini memiliki beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Raja Iblis dari 100 perang tidak menghindar atau marah, dan berkata sambil tersenyum, Raja Iblis telah mundur, dan tubuhnya tempat pemurnian menghormati saya, Anda dan saya tidak perlu membicarakannya. Khawatir. Baru saja, Raja ini tidak memberitahu leluhur keluarga Huang, tetapi diam-diam mengirim seseorang untuk memeriksamu butuh merpati spiritual dan berkata sambil tersenyum, transmisi pesan keluargamu dan kemampuan untuk melakukan sesuatu adalah sangat cepat. Raja Iblis dari 100 pertempuran melihat, menatap Ye Jitian dengan hati-hati, dan berkata, keberadaanmu misterius, kultivasimu tirani, kamu masih muda, dan kekuatanmu telah meningkat dengan sangat cepat sebelumnya, di lapangan Qianjue, Kunlun Sekte dikosongkan. Chen Ye, yang telah menjungkir balikkan dunia, masih saudara juniormu. Kamu saudara senior, kekuatannya dipromosikan begitu cepat. Saya pikir pasti ada kekuatan yang kuat di baliknya.
Kekuatan semacam ini tidak bisa datang dari Kunlun Su. Pasti seseorang dari pesawat bela diri tinggi yang mendukung Anda dan menunggu. Sebenarnya, raja ini tidak memiliki banyak perasaan untuk klan roh darah. Jika Anda tertarik, saya dapat membantu Anda membunuh Kaisar Iblis, serta Raja Iblis Kungu dan Raja Iblis Lian Yuan. Anda adalah pelatihan tubuh utama. Tolong kamu, tapi sebagai syarat, kamu harus membiarkan aku bergabung denganmu. Kamu saudara dan saudari, kamu mengambil jalan untuk menghidupkan kembali Kunlun Su dan bertarung melawan perlombaan roh darah. Itu mengayunkan cakarnya sesuka hati, menembaki monster di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa tempat perlombaan roh darah berada tidak damai, dan krisis yang harus mereka hadapi tidak kurang dari apa yang Anda alami. Wajah, kamu harus menjadi orang yang tinggi, orang yang mendukung pesawat bela diri, jika tidak, kamu tidak dapat meningkat begitu cepat. Saya juga ingin bergabung dengan Anda. Lagi pula, saya tidak suka hierarki klan roh darah. Ruang untuk kemajuan saya terlalu kecil. Mungkin ketika saya mencapai pesawat bela diri tinggi Anda, saya dapat membuat eksploitasi militer dan dipromosikan ke alam dewa. Bahkan Raja Dewa. Wilayah. Setelah mengatakan begitu banyak, Raja Iblis dari 100 perang akhirnya mengungkapkan tujuannya. Ia ingin mengkhianati perlombaan roh darah dan membantu Chen Ye untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi dan meningkatkan statusnya. Itu tidak mau menjadi Raja Iblis di dunia kecil, itu untuk menjadi tuan. Tidak ada keraguan bahwa Chen Ye adalah awal dari idenya, selama dia bergabung dengan pihak Chen Ye, tampaknya ada tangga besar untuk naik. Pernyataan ini secara langsung mengejutkan semua monster yang hadir. Tidak ada yang berpikir bahwa Raja Iblis dari 100 perang akan berani secara terbuka mengkhianati klan roh darah. Tampaknya beberapa cara atau kartu mendukung tindakannya. Jika tidak, jika Chen Ye menolak untuk setuju, bukankah itu penghancuran diri, karena klan roh darah 1 tahun lagi akan datang ke Kunlun Su. Kau benar, aku sedikit tergerak. Tapi kerjasama. Anda memenuhi syarat dan kuat, tetapi saya tidak dapat menemukan Anda. Aku tidak akan menemukan bajingan yang menghancurkan sisa-sisa leluhur manusiaku sebagai pasangan. Aura pembunuh Chen Ye meledak, memelototi Raja Iblis dari 100 perang, dan berkata dengan dingin, saya mendapat dukungan dari orang luar di belakang saya, tetapi Anda bukan target kerjasama, tidak perlu bagi saya untuk bekerja sama dengan Anda, saya akan memberimu kesempatan, seorang Zan, jika kamu mengalahkanku, kamu dapat mempertimbangkannya. Jika kamu kalah dalam pertempuran, aku akan mencabut kulit nagamu dan memanggang daging nagamu. Buat pesta naga lengkap. Dia memang menemukan banyak orang untuk diajak bekerja sama, tepatnya, dia memenangkan banyak orang. Misalnya Han Yun, Sue Yaman, Del, tetapi hanya tanpa melibatkan intinya. Adapun Raja Iblis dari 100 pertempuran, dia tidak tertarik untuk bekerja sama dengan makhluk yang mencintai pembantaian dan tidak manusiawi seperti itu. Hanya ingin membunuhnya. Bagaimana dengan kemenangan dan kekalahan? Dengan kekuatanmu, di antara generasi muda, kamu bisa dipanggil melawan langit. Tapi ini hanya terbatas pada kekosongan Kunlun, kamu masih bisa sombong, dan raja ini benar-benar tidak mau menghancurkan fondasimu, jangan sampai kamu di masa depan. Tidak mungkin menembus lapisan ke-9 dari ranah kaisar. Raja Iblis dari 100 perang berbicara dengan jelas, tetapi dia selalu penuh dengan semangat atasan. Dengan tahap hegemoninya, ditambah dengan garis keturunan Changlong, kekuatan ledakannya jauh melebihi semua monster. Sejak zaman kuno, klan naga juga telah dibagi menjadi 3, 6, dan 9 peringkat. Ini tentu saja adalah garis keturunan Shenlong yang paling rendah, tetapi masih Hawi dari Shenlong. Kekuatan naga jauh melampaui semua monster dan manusia. Jika Anda menggunakan senjata abadi untuk meledak lagi, Anda pasti bisa bertarung melawan pembangkit tenaga listrik di puncak ranah kaisar, bahkan jika itu di ranah para dewa. Semakin Anda berkultivasi ke tingkat tertinggi, semakin Anda akan memahami betapa rendahnya dunia tempat Anda berada. Di masa lalu, selalu berpikir bahwa alam kaisar adalah puncak manusia. Tetapi ketika saya melihat kekuatan perlombaan roh darah, saya mengerti bahwa tahap senior kaisar hanyalah permulaan. Alam Dao Yuan, alam kaisar Zun, memasuki alam dewa, alam raja dewa, alam Hunyuan, alam harmoni Dao, alam keberuntungan, dan seterusnya. Dia benar-benar memenuhi syarat untuk bertarung melawan segala sesuatu di tanah pemurnian tubuh ini. Tidak peduli apa 3 Raja Iblis lainnya, bahkan jika mereka bersatu, mereka bukan lawan mereka. 2000 tahun yang lalu, jika bukan karena campur tangan para dewa dari klan roh darah, posisi Kaisar Iblis akan menjadi miliknya hari ini, jadi dia tidak marah dengan tindakan klan roh darah, dia ingin untuk membantu Chen Ye, dan dia masih menjelaskannya. Kamu alam Dao Yuan, kekuatan tempurmu dekat dengan alam senior Kaisar Tengah dan akhir tidak hanya itu, kamu masih memperbaiki tubuhmu dan memasuki tahap hegemoni.
Quan Qi akan menganggapmu sebagai Kaisar Realm, Raja Iblis dari 100 perang tidak ada hubungannya. Tetapi dia duduk di atas tahta dan berkata perlahan, apakah kamu tahu level berapa dan level berapa roh darah yang datang ke Kunlun Su setiap hari? 100 tahun adalah status. Melihat bahwa Chen Ye benar-benar ragu, ia berkata, 100 tahun yang lalu, ada 7 orang, 3 di puncak kerajaan Kaisar, dan 4,5 di alam dewa. Masa depan dan transformasi. Dan, setiap 300 tahun, itu bukan kelompok yang sama. Orang-orang ini sangat muda. Dibandingkan dengan level rendah kami, ini seperti mengirim junior keluarga untuk mengalaminya. Tokoh besar dari perlombaan roh darah mengirim junior ini, yang berusia remaja dan 20-an. Para junior datang ke Kunlun Su dan membantai secara sembrono, berniat untuk melunakkan tubuh mereka sendiri dan membuat junior terbiasa dengan pembunuhan, tetapi hanya junior yang lebih kuat dari orang terkuat di Kunlun Su Anda. Apa yang kamu perjuangkan? Aku tahu kemajuanmu. Mungkin dalam setahun, kamu akan mencapai Kaisar Senior Realm, dan kamu akan sebanding dengan tahap awal memasuki alam dewa. Bab 1168. Tetapi bahkan jika Anda memenuhi syarat untuk bertarung melawan alam dewa, bagaimana dengan kekuatan klan roh darah yang tersisa? Apakah Anda pikir Han Yun dan yang lainnya dapat menghentikan mereka? Setengah langkah ke alam dewa, Anda dapat memiliki senjata abadi di tanganmu, bahkan jika itu 7 atau 8. 9 lapisan Kaisar Senior Realm digabungkan bersama, dan sulit untuk menjadi lawan. Raja Iblis dari 100 pertempuran berhenti sejenak, lalu berkata, jika Anda setuju, saya dapat membantu Anda memblokir 1,5 langkah ke alam para dewa. Syaratnya adalah setelah Anda berhasil, saya ingin kelas 2 senjata peri, atau dengan kata lain, biarkan aku melihat ke belakangmu. Orang-orang, biarkan mereka memberiku sumber daya untuk meningkatkan kekuatanku. Aku ingin dipromosikan ke alam dewa tingkat kedua. Inilah yang bisa saya lakukan untuk Anda. Jika, sebelum perang, Anda dapat memberi saya senjata abadi kelas 3, saya dapat mempertimbangkan untuk membantu Anda memblokir klan roh darah yang memasuki alam para dewa. Sejak saat itu, kami adalah sekutu. Bagaimana? Apa kamu setuju? Tidak peduli apa sikap Chen Ye barusan, Raja Iblis dari 100 pertempuran masih menceritakan. Banyak situasi yang dikatakan benar, Han Yun adalah orang terkuat di Kunlun Su saat ini, dan paling banyak dia dapat memblokir 1,5 dari memasuki alam dewa. Nenek moyang sekte top lainnya, dengan segala kekuatan mereka, tanpa senjata abadi, bertahan untuk memblokir 1,5 memasuki alam para dewa. Lagi pula, masih banyak roh darah kuat yang membutuhkan Chen Ye untuk melawan. Apa yang dia lakukan untuk menghentikannya? Seorang pria muda berusia 20-an, tidak peduli seberapa menakutkan bakatnya, menghadapi perlombaan roh darah, hanya ada satu cara untuk mati. Dan Raja Iblis dari 100 pertempuran memiliki kepercayaan diri ini, karena dia adalah garis keturunan dan daging naga. Oleh karena itu, ia memiliki mata yang tajam untuk mengetahui cacat Chen Ye, dan memukul cacat ini dengan satu pukulan, meskipun tampaknya membuat Chen Ye membuat pilihan, sebenarnya adalah perintah kata-katamu tidak masuk akal. Mengapa kamu tidak memberitahuku situasi orang-orang itu secara rinci, dan aku akan memikirkannya lagi. Chen Ye tidak bergerak seperti gunung, dan masih siap untuk mendapatkan berita sebanyak mungkin dari mulut Raja Iblis 100 perang. Dia tidak pernah berniat untuk melepaskan Raja Iblis dari 100 perang dengan mudah, bahkan jika dia tidak perlu membayar banyak, dia tidak akan pernah setuju untuk bekerja sama. Orang seperti itu yang meminum darah manusia dan membuat cangkir tulang dari tengkorak manusia. Hanya ada dua cara. Yang pertama, Chen Ye membunuhnya secara langsung. Aturan kedua, penaklukan Chen Ye tentu saja setara dengan penaklukan keluarga Huang dan banyak sekte lainnya. Mereka semua adalah pengkhianat dan pemerkosa, dan mereka kuat dan berguna untuk menaklukkannya dan melawan klan roh darah. Perang berakhir, apakah dia bisa bertahan? Turun dan bicara. Jika Anda selamat, Anda akan beruntung, dan Anda pasti akan membantu Kunlun dalam perang. Jika Anda tidak dapat bertahan, Anda juga setia kepada Kunlun Su, setidaknya membunuh musuh dan mati. Ketika Raja Iblis dari 100 pertempuran mendengar kata-kata Chen Ye, senyum muncul di sudut bibirnya, seolah-olah dia mengendalikan segalanya. Di matanya, ini adalah pilihan yang paling tepat untuk dilakukan oleh anak muda ini. Mereka yang tahu waktu adalah Junji. Namun, monster di sekitar Hall of Light dan 100 Battles Royal Court semuanya tercengang, mata mereka dipenuhi dengan makna yang tak terlukiskan. Baru saja, tampaknya mereka semua siap untuk melakukannya. Pada saat ini, raja-raja di kedua sisi kita sebenarnya sudah mulai mengobrol. Ingin bekerja sama. Kamu membunuh surga. Apakah kamu tahu apa itu pesawat bela diri menengah, apa pesawat bela diri tinggi? Apa pesawat bela diri rendah?
Raja Iblis dari 100 pertempuran menatap Chen Ye, dan hatinya berangsur-angsur menjadi bersemangat, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah jatuh cinta pada strategi Chen Ye. Meskipun Chen Ye sudah lama tidak berlatih, tetapi dia telah mengalami ratusan pertempuran, dan semua jenis perhitungan tidak buruk sama sekali. Dia akan mengambil tindakan dan memenangkan Raja Iblis dari ratusan pertempuran. Dia mungkin tidak tahu banyak. Lebih baik menunda dan menunggu ratusan pertempuran Raja Iblis memberitahu semua berita, dan kemudian dengan paksa menurunkannya dan menyegelnya secara langsung. Meskipun segel ini tidak pantas, Chen Ye tidak ingin mengolah Raja Iblis dari 100 perang untuk waktu yang lama. Paling-paling, itu untuk membiarkan wajah klan roh darah berhenti 1,5 memasuki alam dewa. Setelah menghancurkan klan roh darah, tidak masalah jika itu mati. Oleh karena itu, Anda tidak perlu mengambil jalan menutup hati seperti banyak aliran Kunlun Su. Lagi pula, bagaimanapun juga, klan iblis adalah klan iblis, dan hanya ada sedikit manusia yang kaya akan emosi. Aku tidak tahu. Raja monster dari 100 perang, bicarakan itu, Chen Ye berkata datar. Yang disebut pesawat, yang disebut ras, peradaban. Faktanya, mereka hanyalah planet kehidupan di langit berbintang yang tak berujung. Raja Iblis dari 100 perang ingat bahwa dia telah melakukan kontak dengan roh darah dan banyak orang kuat lainnya. Orang-orang di Kunlun Su, dan mulai menjelaskan. Di mana saja? Itu juga tergantung pada apakah ada energi spiritual, apakah ada roh Tao, apakah Anda berkultivasi seni bela diri, Del. Kunlun ada di penghalang Huaxia, dan itu adalah satu-satunya tempat budidaya di bumi. Sepertinya kamu telah melakukan kontak dengan ambang seni bela diri Kunlun Su, tetapi kenyataannya, ini baru permulaan. Kunlun Su hanyalah pesawat bela diri rendah bahkan jika bakat dan kultivasimu bertentangan dengan langit. Jika kamu meletakkannya di tempat yang tepat roh darah berada, sangat kecil. Di mata High Martial Plane mereka, kita semua sampah, kita semua semut. Pesawat bela diri tinggi, keberadaan seperti ras roh darah, tingkat kultivasi terendah hampir di alam yang mulia Kaisar, setelah alam yang mulia Kaisar, memasuki alam dewa, alam Raja Dewa, alam primordial, alam Dao, dan kekayaan alam dan sebagainya. Tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi, saya mendengar bahwa ada alam bukaan bintang, karena seberapa tinggi alam ini daripada alam Tao, raja ini tidak tahu. Raja ini hanya tahu bahwa orang yang mengendalikan pesawat kita tampaknya hanya salah satu keluarga besar dari klan roh darah, dan sekte bawahan keluarga itu. Ribuan tahun yang lalu, saya memiliki hubungan dengan orang luar sekte ini. Sekte murid, kami mengobrol. Raja Iblis dari 100 perang tahu kekuatan klan roh darah. Dia tidak hanya berani berkhianat, tetapi dia juga ingin bergerak. Dia berharap melalui pengkhianatan itu, dia akan mendapatkan manfaat dari Chen Ye dan melangkah ke dunia nyata. Dewa, bahkan alam dewa sesegera mungkin tidak mudah untuk berkultivasi ke tingkat ini. Diskusi belum berakhir. Banyak dewa di bawah ini sudah sangat ngeri. Saya tidak menyangka bahwa pesawat Zhongwu sebenarnya jauh lebih kuat dari Kunlun Su dan dunianya sendiri. Belum lagi pesawat bela diri yang tinggi. Di tanah pemurnian tubuh, jumlah monster di alam Daoyuan, yaitu alam yang mulia, dihitung sepenuhnya dan sepenuhnya, tidak lebih dari 2000. Pesawat bela diri tengah adalah kota terburuk. Orang-orang biasa memiliki basis kultivasi alam Daoyuan. Kesenjangan mendasar di antara mereka bukanlah satu atau dua alam, tetapi perbedaan keseluruhan terlalu banyak. Chen Ye juga mendecakkan lidahnya secara diam-diam. Sekarang dia tahu mengapa. 6 orang di ranah rahasia klan roh darah mengatakan bahwa ranah Kaisar adalah budidaya sampah paling banyak di klan roh darah. Penulisan bersama, orang-orang dari pesawat Gao, titik awal Gao Huaxia Kunlun terlalu banyak. Orang-orang Kunlun Su berhenti di kerajaan Kaisar sepanjang hidup mereka. Dalam kata-kata Cina, roh darah lahir langsung di akhir seniman bela diri Kunlun Su. Tidak heran, kepala dan tetua dari begitu banyak sekte tidak berani menjadi penjahat. Tapi jadi apa? Dia, Chen Ye, memiliki kuburan reinkarnasi, dan dia memiliki potensi tak terbatas. Tidak perlu beberapa tahun untuk maju ke alam Dao dan secara resmi bertarung melawan klan roh darah. Sekte bawahan dari salah satu keluarga besar klan roh darah yang menekan Kunlun Su, kemudian mulai berurusan dengan sekte ini. Sampai seluruh perlombaan roh darah dihancurkan. Bab 1169. Raja Iblis dari 100 pertempuran memang Raja Iblis tingkat batu yang menua. Berbicara dengannya, saya mendapat banyak manfaat. Setidaknya pengetahuan ini, Kunlun Su saat ini tidak diketahui semua orang. Tetapi mengetahui pengetahuan ini, akan lebih mudah untuk berurusan dengan roh darah di masa depan. Raja monster dari 100 pertempuran. Sekte ini, milik klan roh darah, apakah kekuatan yang bertanggung jawab untuk mengendalikan Kunlun Su saya? Chen Ye bertanya, dia tidak bisa mengetahui berita dari Han Yun. Han Yun tidak berpartisipasi dalam pertempuran pada waktu itu, dan klan roh darah merawat mereka segera setelah dia kembali. Bagaimana dia bisa tahu ini?
Jika ada kesalahan, sulit untuk bertanya, sekali Master dipaksa untuk mengingat, itu dapat merusak indera spiritual mereka. Dia bertanya, apa nama sekte ini, apa sebenarnya 7 orang muda yang datang setiap 100 tahun? Saya mendengar bahwa ada kekuatan tertinggi di klan roh darah, yang mendominasi dan tidak akan pernah membiarkan pesawat bawahannya menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Yang perkasa. Itu adalah klan roh darah yang dipelajari Chen Ye dari Sue Qiye dan yang lainnya. Chen Ye juga ingin tahu keberadaan kuat macam apa yang menekan Sue Qiye dan yang lainnya, dan hanya dengan memahami keberadaan yang kuat ini dia dapat menyelamatkan tubuh asli Sue Qiye, Moninger, dan lainnya. Kamu bilang itu negara adidaya yang memimpin pertempuran melawan Kunlun Su saat itu. Kekuatan tertinggi itu bukanlah seseorang yang menjaga sekte ras roh darah, tetapi seseorang dari beberapa keluarga besar. Kudengar dia adalah puncak dari alam penciptaan. Raja Iblis dari 100 pertempuran menghela nafas dan berkata, dia juga yang mengambil inisiatif untuk menyerang Kunlun Su, yang mengubah Kunlun Su dari bidang bela diri menengah dan secara paksa menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di bidang bela diri rendah di antara tabu, ada tampaknya menjadi 2, Iblis Darah. Karakter. Melibatkan pertempuran orang dahulu, saya bertanya kepada murid sekte roh darah, dan orang itu hanya mengatakan, Tuan Gorevian. Dimengerti, Chen Ye merasa bahwa dia memiliki jalan panjang untuk menyelamatkan para master, setidaknya tidak di ranah harmoni, dan dia tidak bisa menyelamatkan para master sama sekali, tetapi masalah klan roh darah juga mengikuti kekuatannya sendiri. Dan semakin tahu. Adapun ranah penciptaan dan bukaan bintang, dia tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Apakah 2 alam berikutnya di atas alam Dao, atau alam yang jauh melampaui alam Dao? Semua ini, saya khawatir kita harus menunggu sampai waktu berikutnya untuk membunuh pembangkit tenaga listrik yang masuk ke Kunlun Void, dan kemudian mungkin untuk mengetahuinya. Adapun 7 yang datang 100 tahun yang lalu. Sekte Pedang Darah, yang berasal dari perlombaan roh darah, adalah murid sekte luar yang paling rendah. Setahun kemudian, mungkin kelompok orang yang sama yang tiba di Kunlun Su 100 tahun yang lalu. Raja Iblis dari 100 pertempuran tersenyum dan berkata, Kakak Ye, aku hampir menyelesaikan beritanya. Saatnya membicarakan dirimu sendiri. Berapa banyak kekuatan di belakangmu untuk mendukungmu? Bagaimana dengan saya, pergi ke pesawat itu? Atau, saudaramu Ye, kamu sendiri yang mengirimku ke sana? Masalah peri. Itu menunjukkan rubah dan berkata sambil tersenyum, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu memberikan peri kelas 1, aku dapat memblokir 1/2 dari memasuki ranah peri. Dewa, dan memberimu peri kelas 2. Itu bisa membantumu menghentikan 2/2 roh darah memasuki ranah para dewa. Chen Ye menggerakkan tubuhnya dan berkata sambil tersenyum, peri apa? Pesawat apa? Dukungan apa? Baru saja, tapi aku hanya ingin tahu beritanya. Adapun bantuanmu. Aku punya cara yang lebih baik, dan itu, untuk menekanmu dan memaksamu pergi. Apakah kamu akan pergi? Aku tidak bisa membantumu. Tubuh emas Chen Ye meletus, dan darah serta energinya menembus langit, seperti 110 letusan gunung berapi, menyebabkan tanah bergetar hebat. Ada aura kehancuran dalam ki dan darah Chen Ye, yang membuat jiwa banyak dewa gemetar. Dia mengulurkan tangannya sedikit, disertai dengan teriakan pedang, cahaya pedang menyala, dan pedang pembunuh abadi muncul di tangannya. Pedang abadi kelas 1, pedang itu perkasa dan perkasa, menjangkau seluruh dunia. Roh pedang dan roh artefak dari pedang pembantaian abadi kini telah berubah menjadi roh peri, yang memiliki kesadaran diri. Dengan kerjasama aktif roh pedang, kekuatan ledakan Chen Ye akan meningkat banyak. Aku benar-benar berpikir bahwa raja ini takut kamu tidak akan berhasil. Karena kamu tidak memiliki ketulusan dan melanggar aturan, Raja Iblis ini akan memukulmu sampai mati. Raja Iblis takdir juga marah, dan berubah menjadi tubuhnya. 1000 Zhang Changlong muncul di langit. Itu sangat besar sehingga memiliki tubuh daging yang tebal dan kokoh dengan kilau merah emas, dari tulang internal hingga sumsum tulang, meridian, pembuluh darah, organ dalam, semuanya berubah menjadi emas merah. Energi emas ki dan darah yang makmur seperti lautan luas yang menutupi langit dan matahari, bahkan jika itu tidak di alam dewa, itu cukup untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik yang setengah memasuki alam dewa sendirian. Ini telapak tangannya. Lebih penting lagi, tubuh kedagingannya telah mencapai tingkat teror yang tak tertandingi. Hidup Raja Iblis, panjang umur. Raja Iblis tidak terkalahkan, bunuh Ye Jitian. Tolong, Raja Iblis, bunuh Ye Jitian. Banyak dewa dari 100 Battles Royal Court sudah mulai bersemangat. Saya baru saja berpikir bahwa raja utama keluarga saya dan Ye Jitian bekerja sama, dan mereka sangat senang mengobrol, tetapi saya tidak berharap keduanya langsung memalingkan wajah, dan masing-masing memasuki kondisi puncak. Mereka semua berharap Raja Iblis dari 100 perang meledakkan Ye Jitian.
Sisi lain adalah negara bagian lain. Tuan kami, momentumnya tampaknya tidak sebagus Raja Iblis dari 100 perang. Jenderal Astronomi dan Jenderal Ilahi Phoenix menghela nafas pada saat yang sama. Perbedaan momentum tampaknya menunjukkan bahwa Chen Ye akan kalah. Pengadilan kerajaan Guangming yang baru ini tidak akan bubar di tempat, kan? Sambil memikirkannya, suara marah bergema di langit. Kamu membunuh surga. Untuk bermain dengan raja ini, ada harga yang harus dibayar. Menjadi gelisah dan melakukan hal-hal sesuai aturan juga harus membayar harga. Raja Iblis dari 100 perang menukik, asap mengepul dan debu naik, dan segera bertarung dengan Chen Ye. Cakar naga bisa menembus segalanya sesuka hati, menarik potongan guntur dan kilat, dan menebas Chen Ye. Itu menggerakkan tubuh besarnya dengan cepat, seekor naga menyapu ekornya, memicu gelombang kekerasan, dan langsung mengenai Chen Ye. Itu sudah memberi Chen Ye kesempatan. Tapi tidak menyangka. Bukan saja Chen Ye tidak setuju. Bagaimana Anda bisa bersabar dengan diri sendiri? Chen Ye harus dipukuli sampai mati di tempat. Jika dia tidak bisa membunuh Chen Ye, orang yang bersembunyi di belakang Chen Ye harus dibawa keluar, dan orang lain harus ditemukan untuk diajak bicara. Junior yang nakal seperti ini hanya mencari kematian. Dentur. Gelombang penipisan tanpa akhir seperti pisau yang merobek tubuh Chen Ye. Pakaiannya benar-benar robek. Chen Ye kuat, tapi dia sedikit patah hati menghadapi pukulan keras dari Raja Iblis 100 perang. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Raja Iblis dari 100 perang jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Ledakan. Dengan satu pukulan, tubuh Chen Ye langsung jatuh seperti meteor, dan menabrak lubang besar, tetapi pedang pembunuh abadi di tangannya dengan liar membangkitkan ki pedang, mencekik ekor naga Raja Iblis dari 100 perang. Disertai percikan bunga api, juga kulit naga merah emas terpotong. Meski begitu, Chen Ye masih terlalu malu. Bab 1170. Chen Ye berdiri dengan susah payah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Raja Naga dari 100 pertempuran dengan mata dingin. Aku masih tidak percaya, kamu tidak bisa membunuh binatang buas tidak peduli seberapa kuat kamu. Bukannya kamu disegel hari ini, atau aku, Chen Ye, jatuh. Mata Chen Ye merah, semakin kuat musuh, semakin kuat dia. Dari Huaxia ke Kunlun Su, ini selalu terjadi. Di hadapan musuh yang kuat, dia bisa menjadi lebih kuat. Jadi pada saat ini, Chen Ye meledak dengan seluruh kekuatannya, diikuti oleh pukulan lain dari cambuk naga. Sebelum jatuh, dia telah meledakkan penghalang formasi, dan kecepatannya bahkan tidak dapat dideteksi dengan mata telanjang. Pedang pembunuh, beri aku kekuatan. Jalan keabadian, cara pembantaian, membalikkan keadaan, beri aku kekuatan. Dengan raungan histeris Chen Ye, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi iblis. Sepertinya ada hantu yang berdiri di belakangnya. Sebuah hantu dari neraka. Ini adalah cara sejati Chen Ye. Membunuh. Dan hantu itu adalah niat membunuh di hati Chen Ye. Chen Ye merasakan kekuatan kekerasan di seluruh tubuhnya, dan dia tidak lagi ragu untuk meninju. Tanda pukulan itu ditumpangkan, seolah-olah gelombang laut tidak ada habisnya, dan dia membantingnya. Ledakan. Ledakan hebat membuat semua monster mengalami tinnitus. Saya melihat tanah meledak terbuka, disertai dengan potongan besar darah naga emas, ekor naga itu kabur, dan kerangka darah muncul di tengah. Siapa yang mengira bahwa ekor naga dari Raja Iblis dari 100 pertempuran, yang begitu kuat, sebenarnya terluka oleh Chen Ye. Rasa sakit yang parah langsung membuat Raja Naga Baizan berubah warna. Anak laki-laki. Beraninya kau keluar, pengadilan kematian. Raja Iblis dari 100 perang sangat marah dan meledak sepenuhnya. Darahnya menutupi seluruh tubuhnya dan berkumpul di ekor naga, melenyapkan kekuatan Chen Ye dan secara paksa menjatuhkan ekor naga dengan kecepatan ekstrim, seperti kelompok meteor yang jatuh. Ledakan. Ada suara berderak lagi, dan bayangan keluar darinya. Ini Chen Ye. Hanya saja Chen Ye sekarang terluka. Itu penuh dengan darah. Dia meremehkan Raja Naga 100 pertempuran. Meskipun ada berkah dari cara membunuh, itu masih belum cukup. Yang paling penting adalah bahwa meskipun pedang perlombaan roh darah ini sangat kuat, itu tidak cocok untuk Chen Ye. Setidaknya Chen Ye saat ini tidak terbiasa menggunakannya. Mungkin juga memotong naga dan meminta pedang langit dan pedang bintang. Engah. Chen Ye memuntahkan beberapa suap darah berturut-turut, dan dia terluka parah hingga ekstrim, dan tidak ada daging dan darah. Dia memeriksa Raja Iblis dari 100 perang, dan berkomunikasi dengan kuburan reinkarnasi. Kamu belum bergerak.
Alasan mengapa Chen Ye berani memprovokasi pembangkit tenaga listrik di seluruh bidang pemurnian tubuh di alam Daoyuan adalah kekuatan di kuburan reinkarnasi. Dia tidak ingin bergantung pada kekuatan kuburan reinkarnasi. Tapi sejauh ini adalah cedera paling serius Chen Ye. Tubuh fisiknya hampir meledak. Untungnya, dia berada dalam periode hegemoni dengan tingkat cedera ini. Jika dia masih berada dalam periode pemadatan tulang, dia pasti akan dipukuli sampai mati oleh Raja Iblis dari 100 perang. Manusia pada tahap pemadatan tulang tidak memiliki tubuh fisik sama sekali. Paling-paling, itu hanya metamorfosis tulang dan peningkatan sumsum tulang, setelah daging dan darah diledakkan, kecuali jiwa, itu pada dasarnya setengah mati jika jiwa juga hancur, itu adalah kematian total. Tetapi periode hegemoni berbeda. Manusia atau monster di periode hegemoni sangat kuat. Daging dan darah di luar, bahkan jika diledakkan, tidak akan mati. Setelah beberapa dekade, daging dan rambut masih bisa tumbuh kembali, yang setara dengan kehidupan ekstra. Tentu saja, bahkan jika sepotong tubuh emas diledakkan, jiwanya akan musnah. Anda hanya bisa mati sekali. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Sudah berakhir, raja dihapuskan. Dewa astronomi akan menangis dan menatap kerangka emas yang bersinar di langit. Rajanya sendiri telah terluka seperti ini. Jika Raja Iblis dari 100 perang dimulai lagi, itu akan benar-benar berakhir. Para dewa pengadilan kerajaan Baizan segera bersorak dan berteriak, bunuh Ye Jitian, bunuh Ye Jitian. Hidup Raja, bunuh Ye Jitian dan balas dendam dua orang dewasa. Di mata Baizan Royal Court, semuanya telah diselesaikan. Pada saat ini, di pemakaman reinkarnasi, Sue Qian menghela nafas panjang, melihat sebuah sosok, dan berkata, Ni Baijian, ambil tindakan. Kekuatan Moninger dan aku tidak lagi cukup untuk mendukung Chen Ye melawan monster ini. Bahkan jika semua kekuatan dikirim ke Chen Ye, kita hanya bisa membiarkannya mengalahkan naga biru, dan indera spiritual kita akan mati, tetapi kita masih memiliki sesuatu untuk disampaikan kepadanya. Pikiran spiritual darah 7 malam telah ada untuk sementara waktu. Dalam prosesnya, dia banyak membantu Chen Ye. Ada juga banyak kekuatan langsung ke Chen Ye, tetapi pikiran spiritual mereka semua memiliki kekuatan tetap. Setelah dikonsumsi, rasa spiritual akan menghilang. Tapi sebelum menghilang, karena ditentukan bahwa Chen Ye adalah muridnya, dia harus menyerahkan semua yang dia tahu, setidaknya untuk memberi Chen Ye lebih banyak kekuatan. Saat ini, Ni Baijian adalah eksistensi yang paling cocok. Hai! Anak ini benar-benar mencari masalah. Lupakan saja, orang tua ini memberinya kekuatan. Ni Baijian memandang kedua Sue Qian dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia secara alami tidak ingin Chen Ye mengalami kecelakaan. Hari-hari ini, dia telah menyaksikan semua yang terjadi di sekitarnya, dan dia dapat dianggap mengetahui karakter pemilik makam. Dalam arti tertentu, Chen Ye memiliki selera untuknya. Setelah berbicara, Ni Baijian berkata melalui transmisi suara, Chen Ye, ini adalah akhir dari masalah ini, aku akan memberimu kekuatan. Ingat, ketika kamu pergi ke Sealet Land dari Blood Spirit Rache di masa depan. Buka belenggu dan segelku dulu. Begitu suara itu jatuh, kekuatan Qi dan darah yang agung bergabung ke dalam tubuh Chen Ye. Rasa kekuatan ini membuat mata Chen Ye sedikit berubah. Mengepalkan tinjunya, Chen Ye tampaknya mengendalikan seluruh dunia. Keren abis. Mengaum. Raja monster dari 100 pertempuran. Dengan suara teriakan marah, langit dan bumi berubah warna, dan kilat tak berujung menyambar, mengejutkan dunia. Chen Ye menumbuhkan daging, kulit dan rambut berdarah lagi, dan mengeluarkan satu set pakaian kasual dan mengenakannya. Rambut panjangnya melayang dan mendesak, dan sumbu yang bergerak seperti peri yang datang selama berabad-abad. Sangat tirani, dia mengambil langkah ringan, dan sebagian besar tanah hancur. Kekuatan Qi dan darah yang besar menyebabkan pohon-pohon di seluruh tanah pemurnian tubuh menyerah padanya. Kamu hampir meledakkan tubuhku. Bahkan jika aku ingin menaklukkanmu hari ini, aku harus menghancurkan dagingmu terlebih dahulu. Dia menyingkirkan pedang pembantaian abadi, senjata abadi kelas 1 ini pasti akan hancur jika berhadapan langsung dengan Raja Iblis dari 100 perang. Lebih baik menggunakan tinju. Dan Qi dan darahnya, di bawah berbagai peningkatan, dengan keras mencapai puncaknya. Dia tahu kekuatan ini punya waktu. Jika Anda tidak dapat menaklukkan Raja Iblis dari 100 perang dalam waktu ini, tubuh emas Anda tidak akan mampu menahan kekuatan Qi dan darah, dan akan runtuh dengan sendirinya. Nak, sepertinya ini kartu asmu. Orang-orang di belakangmu sangat menghargaimu. Metode rahasia ini telah secara paksa mengangkatmu ke begitu banyak alam menarik. Tidak rugi bagi Raja Iblis takdir untuk mati di tanganmu berkata, haha, raja ini telah lama ingin bertarung denganmu di puncakmu.